mengenai niat. Biasanya kan kita sejak dari rumah itu sudah berniat untuk melakukan salat di masjid. Betul, iya Pak. Tapi kadang-kadang kita masih singgah di luar, ngobrol sambil merokok. Ini bagaimana nih Ustaz? Yang kedua adalah mengenai utang. Kita berutang kepada... Kedua Pak. Saya serius ini Pak. Yang kedua adalah orang yang tempati kita berutang Ustaz. Iya Pak. Dan tiba-tiba yang kita tempati berutang itu sudah meninggal. Iya. Bolehkah utang kita itu kita masukkan di masjid dengan niat membayar utang itu? Iya Pak, iya. Yang ketiga adalah kemarin kan Pak Ustaz Yusuf Waloni itu waktu datang ceramah di masjid di luar, banyak orang yang ngambil bukunya Ustaz. Kemudian bagaimana itu membayarnya? Sedangkan orangnya sudah meninggal ini. Iya, kasih. Makasih Ustaz. Iya. Berarti pertanyaan kedua dan ketiga sama Ji, dan sudah terjawabnya tadi, tapi tidak apa-apa diulang. Ketika kita berutang kepada seseorang yang sudah meninggal dunia, itu sebenarnya masih perlu dicari. Kalau masih ada Ji kerabatnya, itu dikasih ke dia. Ya, tapi kalau seperti tadi yang kita jelaskan, tidak tahu kemana tidak ada juga keluarganya, maka dimasukkan ke masjid, tapi atas nama pemilik uang. Iya, pemilik uang. Pertanyaan pertama, kita dengarkan saja hadisnya di Man tawadda'a fi baitihi tsumma ahsana wudu'ahu. Barang siapa yang berwudu di rumahnya dan memperbaiki wudunya, ya, lalu berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya dihitung pahala. Sebutkan dalam riwayat yang lain, fa khuttatuhul ula, langkah pertamanya mengangkat derajatnya, dan langkah keduanya menghapuskan dosanya. Dari situ memberikan petunjuk bahwa sebaiknya memang orang yang berniat ke masjid itu fokusnya ke masjid dan tidak kemana-mana. Ya, tidak melakukan perbuatan yang lain kecuali yang berhubungan dengan sholat. Untuk apa itu? Supaya nanti dia bisa lebih khusyuk. Ya, pernah kita jelaskan, salah satu kiat khusyuk tidak merencanakan perbuatan lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Karena kalau kita merencanakan perbuatan lain, itu pasti akan datang bayang-bayangnya. Nah sekarang ini tidak merencanakan, memang dilakukan. Sebelum sampai di masjid, merokok dulu sambil berbincang. Maka disebutkan oleh para ulama, perbuatan itu mengurangi bobot pahalanya. Itu bagian pertama. Tapi bagian yang kedua, karena dia merokok, maka dia harus mengulang wudunya. Merokok membatalkan wudu. Batal wudunya Pak. Di mana kita dapat dalil Ustaz? Nah, tidak ada di zaman Nabi rokok. Baik, kita dengarkan hadisnya. Man akala basalan, barang siapa yang makan bawang, fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang makan bawang, maka dia jangan mendekati masjid kami. Maksudnya, ya, dia harus menjauh dan menghilangkan dulu bau mulutnya dari bawang itu, lalu dia datang. Ya, itu bawang. Yang mana lebih kuat gangguannya, asap bau rokok atau bawang? Itu berarti tergantung perasaan. Tetapi supaya saya tidak dilawan, rokok itu haram. Dan yang membuatnya sangat haram adalah penelitian terakhir dan bukti sangat dan diakui oleh pabrik rokok bahwa filternya itu mengandung darah babi.
mengandung darah babi. Dan yang lebih menguatkan lagi bahwa dia haram, satu-satunya benda yang dijual yang mengancam pembunuhan adalah rokok. Mengancam membunuh, Pak, bahaya. Jangankan mengancam membunuh, datangi rumahnya orang ajak berkelahi saja bisa dipenjara kita, apalagi mengancam pembunuhan. Maka tidak boleh, Pak, batal hukumnya, Pak, batal berdasarkan hadis yang lain. Yang ini karena Bapak dan Ibu banyak yang mengatakan lebih bauan daripada rokok. Kalau begitu saya datangkan hadis yang lebih kuat, tidak ada yang bantahannya, Pak. Rasulullah SAW mengatakan, fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza ibnu Adam. Malaikat itu terganggu dengan bau yang tidak sedap sebagaimana anak Adam itu juga terganggu dengan itu. Dan itu mengganggu orang itu berarti berbuat zalim, dan itu berdosa. Maka kalau memang mau sekali merokok, Pak, sambil menunggu waktu sholat, sekalipun hukumnya haram, sekalipun ada ulama juga, saya tidak tahu apakah ulama atau apa, yang tetap merokok, ya, paling minimal ya sudah merokok berwudu lah, ya, lalu masuki sembahyang. Begitu, Pak, kira-kira. Oh, masih ada? Terakhir, Ustaz.